Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita akan memulai pelajaran hari ini, yaitu membahas berbagai materi yang ada dalam buku paket. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri. Yang pertama, berdoa dulu itu pasti ya. Berdoa, kemudian memuji Tuhan, lagu yang kamu senangi. Lakukan itu, walaupun Bapak atau Ibu Guru tidak tahu, tetapi lakukan itu karena itu untuk dirimu sendiri. Kemudian kalau buku paket itu belum dibagikan, kamu bisa membaca nanti materi yang divideokan ya dari buku itu, dan kamu bisa pause, baca, pause, kalau kecepatan di pause berhenti, baca lagi, di pause lagi, begitu ya, sehingga yang penting pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti bisa berjalan dengan baik. Materi dari bab 2 yaitu hidup berpengharapan. Ini mengisahkan tentang kisah dari Monica ya, di mana suaminya itu yang bernama Patricius itu seorang pejabat yang membenci kekristenan. Kalau seseorang sudah membenci kekristenan, apa yang terjadi? Ia suka mabuk, ya tidak semua sih ya, tapi ini berperilaku jelek, suka mabuk, suka pesta pora, dan akhirnya sang anak ikut anak sulung ya yang bernama Augustinus. Dan ketika anak sulungnya seperti itu, Ibu Monica sepertinya kehilangan harapan. Tetapi apa yang terjadi di kota Tagaste, Afrika Utara, di mana Ibu Monica tinggal, Ibu Monica selalu berdoa terus-menerus. Doa yang diucapkan terus-menerus oleh Ibu Monica, seperti kiranya Tuhan yang maha baik dan maha kasih melindungi dan membimbing suamiku dan putraku ke jalan yang benar, akhirnya terjawab. Suatu hari, Patricius suaminya sakit keras, dan sesaat sebelum meninggal, Patricius ini ingin sekali dibaptis. Wow, ya, ini membuat Ibu Monica senang sekali. Sayangnya pertobatan sang ayah ini belum membuat anak sulungnya si Agustinus berubah. Dia tetap seperti itu terus. Suatu saat di usia yang 29, Agustinus ingin pergi ke Italia, dan ibunya sedih karena dia pergi dengan kondisi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan masih suka mabuk-mabuk. Maka Monica di dalam kesedihannya itu, dia tetap berpegang pada Tuhan. Dia masih memiliki pengharapan, terus berdoa. Singkat cerita, setelah berdoa selama 20 tahun untuk anaknya, doa yang terus-menerus di dalam kesedihan, Tuhan menjawab. Sampai akhirnya Agustinus mulai berubah, dia bertemu dengan Ambrosius, seorang uskup, dan kemudian Agustinus mengikuti jejaknya. Dia menjadi uskup di sana. Ya, dia menjadi uskup di usia 41 tahun. Nah, hal ini membuat Ibu Monica sangat-sangat gembira dan makin percaya pada Tuhan. Ketika ada harapan, hal ini juga ada pada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, manakala Salomo sudah wafat. Ketika Raja Salomo wafat, anak-anak, kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan, yang biasanya disebut kerajaan Yehuda. Nah, begitu mengerikan karena mereka selain berperang juga akhirnya mereka pada ujung-ujungnya dibawa ke Babilonia, semuanya dihancurkan. Setelah itu mereka dijajah terus-menerus sama bangsa-bangsa lain sampai akhirnya di Romawi ya, dijajah oleh Romawi. Dan ini
tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Bayangkan 500 tahun. Mengerikan bukan? Dalam situasi seperti itu ada dua kelompok yang sangat berbeda. Satu kelompok orang yang berpengharapan, satu kelompok yang tidak berpengharapan. Kelompok yang tidak berpengharapan, mereka isinya mabuk-mabukan, mengaco, menjadi penjahat. Tapi kelompok yang berpengharapan tetap berdoa dan tetap menantikan Sang Mesias seperti yang telah dijanjikan Allah sebelumnya. Pada kelompok yang kedua inilah anak-anak, ada yang namanya Simeon, ya. Lukas menyebutkan Simeon sebagai orang yang benar dan yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, betul kan? Suatu hari Simeon ini ya bertemu dengan Maria dan Elizabeth. Ketika bertemu dengan Maria, Simeon sudah merasa sekali bahwa Sang Mesias sudah datang. Raja pembebasan, raja yang dinanti-nantikan sudah datang. Itulah sebabnya ketika Simeon melihat bayi Yesus, dia menggendongnya dan dia segera memuji Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi atau mati ya dalam keadaan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Anak-anak, kenapa Simeon bisa bilang begitu? Karena Roh Kudus ada di dalam Simeon. Simeon bisa melihat itu. Jadi di dalam kekristenan, dari Tuhan Yesus belum lahir, sudah dinubuatkan sampai Tuhan Yesus lahir, semuanya banyak orang luar yang mengakui. Jadi bukan pengakuan dari Tuhan Yesus dan juga bukan pengada-adaan umat Kristiani yang mengatakan atau menjadikan Yesus itu Allah. Enggak ada. Masa seseorang yang tidak berarti apa-apa dijadikan Allah? Yesus menjadi Tuhan Allah, kekuasaan Allah. Karena Tuhan Yesus memang memiliki kekuasaan. Ya kan? Ini seorang yang tidak kenal aja langsung menggendong. Dan itu terjadi berkali-kali di dalam riwayat Tuhan Yesus. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Wow, ya kan? Jadi pengharapan di dalam Ibrani diibaratkan sebuah sauh, ya. Iya. Jadi sauhnya itu harus yang kuat, ya. Kalau tidak kuat ya nanti akan terseret. Sauh tahu ya, sauh ya anak-anak ya? Jangkar yang kuat. Jadi kalau kalian melihat perahu, jangkarnya dari besi itu loh, yang bertonton, wow, itu bisa membuat kapal berhenti ya. Ini sauhnya itu dari kayu, ya terbawa. Ya kan? Ya nggak mungkin. Atau batu yang sekilo. Itu loh, yang kayak panah itu ke bawah itu. Rantainya gede banget. Jadi sauh itu membuat kapal bisa berhenti, anak-anak. Nah, kisah Simeon, kisah Ibu Monica yang selalu berpengharapan, ini perlu kita contoh. Karena tanpa berpengharapan, kita akan kehilangan gairah hidup. Sebagai orang Kristen yang sekarang ini, kita tetap berpengharapan menanti kedatangan Tuhan yang kedua.
Oleh karena itu kita harus apa, Nana? Harus tekun beribadah, rajin ke gereja. Kita harus berbuat baik, senantiasa dekat dengan Tuhan. Kesulitan hidup, ekonomi, apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini, anak-anak, menjadikan kita bisa berputus asa. Kita melihat banyak orang bunuh diri di luar sana, banyak orang patah semangat di luar sana. Keadaan seperti ini, kalau 2-3 tahun ke depan pandemi ini tidak segera berakhir dan kita tidak bisa bergerak terus, maka sangat-sangat kita akan mengalami masa sulit. Oleh karena itu, tetap berjuang, tetap berpegang. Seperti siapa? Seperti Paulus, ya. Di dalam doanya, Paulus senantiasa menguatkan umatnya. Ada hal yang menarik di dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itulah Paulus. Nah, kalian bisa mengerjakan dengan tabel di bawah ini ya. Apakah kalian itu memiliki ciri hidup berpengharapan atau ciri hidup tidak berpengharapan? Tidak harus kalian, maksud saya. Jadi, apakah ciri-ciri hidup berpengharapan dan ciri-ciri hidup tidak berpengharapan? Ya, kita akan melihat tabelnya ya. Oke. Di sini dulu anak-anak ya, kita tetap semangat dan tetap dekat dengan Tuhan.